Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menitipkan nikmat iman dan Islam ke dalam qalbu kita, sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, seperti biasa setiap Jumat subuh kita akan lanjutkan dengan bersama-sama mengikuti kajian keagamaan seputar dengan persoalan-persoalan di dalam agama yang kita cintai bersama ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan terkait dengan kemarin kita ditinggalkan oleh salah seorang perintis berdirinya masjid ini. Untuk itu mengawali pengajian kita ini, mari kita membacakan suratul Fatihah yang semoga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkenan diberikan kepada almarhum, yakni almarhum Daeng Buntu. Beliau adalah sekali lagi salah satu perintis berdirinya masjid ini. Beliau dulu bagiannya sebagai tukang, dan sepanjang masjid ini dikerjakan tidak pernah beliau menerima bayaran. Untuk itu mari kita mendoakan beliau. Syai'illahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya salam ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa almarhum adalah orang beruntung disolatkan di dua tempat dan banyak orang yang mensolatkan. Terkait dengan ini, tadi malam ada chat yang mempertanyakan, ya, ada yang japri, bolehkah seperti itu? Ya, ini jawabannya kalau mau singkat boleh. Ya, kenapa? Saya ingin menyampaikan dua kisah saja, ya, kisah singkat, karena kita mau lanjutkan kajian kita, ya. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal hari Senin, dimakamkan hari Kamis. Kenapa demikian? Karena silih berganti orang masuk mensalatkan beliau, bergelombang, berkelompok. Ya, jadi mensalatkan jenazah berapa kali kelompok, Nabi sendiri sudah disalatkan seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang paling dekat dengan kita, almarhum Anda Guru Taki Haji Sanusi Bach LC, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, meninggal disalatkan di Masjid Raya. Ribuan orang yang salatkan di sana. Jadi bukan 40 lagi, 400 bahkan terlalu sedikit. Ribuan, karena penuh itu Masjid Raya mensalatkan beliau. Seluruh tokoh datang mensalatkan. Setelah itu dibawa ke Maros, di kampungnya disalatkan, dimakamkan.
dikasih singgah di pesantrennya lagi, disolatkan oleh jamaah, santri dan juga warga setempat. Penuh lagi masjid mensolatkan beliau. Nah, jadi ini bagi yang ikut kemarin tidak usah ragu-ragu, ya, karena ini sesuatu yang sangat bagus. Beliau beruntung karena banyak yang solatkan. Ya, almarhum ini sangat beruntung, banyak yang solatkan. Beda dengan kita ini, datuk kalau meninggal nanti ada jika mau salatkan ya. Jadi sekali lagi beliau ini orang yang sangat beruntung, ya, almarhum Demunto ini. Nah, baik jemaah sekalian, kita lanjut dari materi kita. Pekan lalu kita mengkaji terkait dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja. Yang lalu kita jelaskan 5 hukuman di dunia, ya. Ini 5 hukuman di dunia. Kemudian berikutnya kata Nabi 3 hukuman ketika sakaratul maut, ya. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. Ya, jadi adapun hukuman yang terkena kepadanya ketika dia sakratul maut, ketika hendak meninggal, fal'ula, yang pertama adalah annahu yamutu dzalilan. Ya, jadi matinya dalam kondisi hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya. Ya, ini tentu sangat celaka ketika sudah Rasulullah yang berikan kepastian bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dihinakan kematiannya. Ya, karena orang-orang baik di sekitar kita saja yang mengatakan kematian seseorang itu hina, itu sudah mengerikan. Apalagi yang ngomong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat di akhirat kelak. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam kondisi apapun tetap kita laksanakan ibadah salat 5 waktu tersebut. Ya, jangan karena ada pesta lalu salatnya dilupakan, ya, dan lain sebagainya. Ya, jangan karena sudah terlanjur bersolek, make up, ya, kemudian tiba waktu salat dikatakan jangan dulu karena luntur kita nanti bedakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Nah, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya, annahu yamutu dzalila. Nah, jadi kematiannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak kita saksikan orang-orang yang matinya itu betul-betul hina. Sampainya berbulan-bulan orang masih cerita bahwa itu si A waktu meninggal, kasihannya. Ya. Ya, kalau yang lihat masih kasihan, masih alhamdulillah. Yang masalah kalau yang lihat itu bapak tidak. Ayo meninggal kiano sesana siapa suruh. Ini sudah kata-kata bapak tidak sebetulnya. Ya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting kita lakukan adalah menjaga ibadah salat tersebut. Ya, jadi makanya di awal-awal kita sering menyampaikan, kita sering mengulang, salat itu kita yang butuh, manusia. Ya, jadi bukan Allah yang butuhkan hambanya salat, bukan Nabi Muhammad yang butuh umatnya salat, tetapi umatlah, hambalah ini yang butuh salat. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada ujiannya. Termasuk orang yang baru belajar mau salat 5 waktu, pasti ujiannya berat. Ya, ada orang sebelum dia rajin laksanakan salat 5 waktu, mungkin ekonominya merasa baik, gampang masuk uangnya, gampang masuk rezekinya. Sekalinya belajar salat diberikan ujian dari Allah. Betulkah hambaku kalau diuji dengan pemasukan yang kurang mau konsisten istiqamah salat? Ya, maka kalau orang imannya tidak kuat, ya, tidak menjaga imannya ini, maka bisa-bisa berhenti
melaksanakan ibadah salat lagi. Oleh karena itu mesti kita berhati-hati. Ya, sebab kadang-kadang kita cemburu kepada orang yang tidak pantas kita cemburui. Ya, kenapa dia bilang begini? Itu si A tidak sembahyang tonji, nabaji nadalina. Nah, ini tidak boleh, karena jangan-jangan itu istidraj namanya. Jadi dalam agama kita ada namanya istidraj. Ya, dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya itu ujian baginya. Ya, dan ulama kita sudah mengajarkan begitu banyak manusia yang lolos ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tetapi sangat sedikit manusia yang lolos ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan. Nah, jadi ini perlu kita berhati-hati, jangan sampai itu istidraj dan kita ingin seperti itu. Ya, na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian, bahkan kadang-kadang kita mendengarkan berita-berita, informasi-informasi, ada orang ketika sakratul maut, justru masyarakat yang dengar kalau dia sudah sakrat justru mengatakan alhamdulillah kalau mati pahit. Nauzubillah kalau ada yang seperti ini. Ini musibah. Ya, orang lain dengar kita sakrat bukannya berbelasungkawa, bukannya mendoakan selamat, tapi bersyukur. Ya, baji najan tu pun dalam mati pain kapan dosa sududu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu memang tidak salah pernyataan yang mengatakan bahwa matinya orang jahat adalah istirahatnya orang baik dari gangguan-gangguannya. Tetapi matinya orang baik adalah merupakan kepedihan yang mendalam buat seluruh alam semesta ini. Ya, karena semesta ini akan ikut menangis ketika ada orang baik yang meninggal. Ya, saya masih ingat waktu itu saya masih kelas 2 aliyah, kelas 1 aliyah, ketika meninggal Anda Guru Taki Haji Ambu Dalli, ya, pimpinan TDI, ya. Ketika di sekolah, di madrasah itu diumumkan beliau meninggal, ya, pakai mic diumumkan, ya, satu sekolah dengar. Tiba-tiba setelah diumumkan itu hening suasana, sangat hening. Ya, saya katakan seandainya pun ada jarum yang terjatuh ke lantai terdengar saking tidak adanya suara. Bahkan suara angin pun itu seakan-akan berhenti dulu singgah. Suara burung pun yang tadinya banyak berkicauan di pepohonan berhenti semua ketika beliau diumumkan meninggal waktu itu. Ya, ini kematian yang luar biasa, yang indah, ya. Tetapi bagi orang yang sengaja meninggalkan salatnya dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia mendapatkan hal yang terbalik dari itu. Kematiannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasthaniya, yang kedua kata Nabi, bagi orang yang meninggalkan salat, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah yamutu ja'ian. Dia mati dalam kondisi kelaparan. Ya, pokoknya lapar. Ya, kelaparan dia. Nah, sehingga kita bersama paham orang yang sudah sakrat itu, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada rezekinya. Maka walaupun dia kelaparan, orang suapi di mulutnya dimuntahkan lagi. Bahkan disendoki air 1 sendok ke dalam mulutnya dikeluarkan lagi. Kenapa? Rezekinya sudah habis. Jadi dia kelaparan, tapi celakanya tidak bisa lagi masuk makanan dalam perutnya karena sudah habis rezekinya. Ya, jadi orang itu, Pak Bu, kalau masih sepanjang rezekinya masih ada, itu belum mati tuh. Ya, belum sampai ajalnya. Nah, sehingga kita kembali bagi orang yang sakrat ini, tetapi ketika kehidupannya di dunia menyia-nyiakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kelaparan yang sangat-sangat besar. Ya, lapar sekali.
Nah, sampai-sampai perut terasa terputar karena hendak ada isinya masuk, tetapi alhasil tidak bisa lagi dimasukkan apapun ke dalam perutnya. Ya, kenapa? Karena sekali lagi memang rezekinya sudah selesai. Ya, memang rezekinya sudah habis. Ya, makanya ada anekdot ini, cerita main-main, tapi ada benarnya juga sebetulnya. Makanya ulama kita mengajarkan, ya kalau makan jangan terlalu banyak makan, karena jangan sampai cepat habis rezekimu. Ya, tapi ini anekdot ya. Ya, makan lagi. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini anekdot ya. Ini cerita terkait dengan itu, tetapi mengandung kebenaran. Ya, ceritanya ulama-ulama dulu itu, guru-guru kita biasa cerita begini kalau di pesantren atau di pondok-pondok. Dia bilang begini, saya ini katanya rezeki saya sekarang tinggal dapat jatah yang enak-enak. Kenapa Pak Kiai ngomong begitu? Dia bilang, karena dulu jatah saya yang makanan seadanya itu sudah saya habiskan semua. Habis nih jatahku makanan yang kurang bergizi. Sudah habis jatahku makanan yang tidak enak. Di mana dihabiskan? Dia bilang waktu di pesantren makanannya seadanya, jadi habis itu. Jatahku sekarang hidup ini, jatah hidupku makanannya tinggal yang enak-enak. Nah, ini anekdot ya. Tapi sekali lagi mengandung kebenaran. Ini Islam memang mengajarkan kita kalau makan minum ya secukupnya. Ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk bernafas. Nah, sehingga jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu dikisahkan Nabi itu tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Dan beliau berhenti dari makan sebelum kekenyangan. Ya, kadang kita terbalik. Ya, belum pagi lapar, tapi ada makanan, akhirnya dicampur. Ya. Ya, ditanya, saya kira baru-baru makan di sebelah. Ya, memang, tapi enak sekali pula ini di bawah. Ya. Sayang kalau tidak dimakan. Ya, jadi makan seperlunya. Ya, Nabi itu makan sebelum betul-betul dalam keadaan lapar dan berhenti dari makannya sebelum kekenyangan. Ya, kita kadang-kadang makannya memang kurang teratur. Ya, kadang belum lapar sudah makan. Kadang lapar sekali nih, tapi karena malas memasak, malas tidak mau makan. Menunggu saja pemberian. Nah, nauzubillah. Nanti kalau sakit dia sendiri yang rasakan. Ya, kemudian marah-marah sama Allah, ya Allah, baca kutunja ini kudu berusaha sakit tunja. Nah, iya, karena kita sendiri yang bikin seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wasaniyah. Yang ketiga, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sengaja meninggalkan salatnya di dunia ini adalah yamutu atashanan walau suqiya biharad dunya ma rawiya min atashihi. Dia selain mati kelaparan, dia juga mati kehausan. Bahkan dijelaskan dalam hadis ini, seandainya dia diberikan minuman seluruh air yang ada di samudra dunia, maka kerongkongannya tetap merasa kering. Tidak pernah merasa puas. Sebanyak apapun air yang masuk ke dalam kerongkongannya, tetap dia merasa kehausan. Ya, tetap merasa haus. Nah, ini dia tidak puas dengan minuman yang banyak itu. Kenapa? Karena ini hukuman dari Allah. Ya, maka seandainya pun bisa masuk minuman ke dalam perutnya, sudah mau meletus perasaan perutnya karena banyak minuman, tetap dia merasa haus. Kerongkongannya tetap merasa kering. Nah, ini celakanya bagi orang yang dengan sengaja menyia-nyiakan waktu hidupnya di dunia dengan meninggalkan ibadah salat 5 waktu. Dan karena itu sekalian, jamaah sekalian, kembali kita tekankan bersama, dalam kondisi apapun mari kita tetap kita laksanakan ibadah salat 5 waktu tersebut. Ya, kalaupun tidak bisa tidak sempat ke masjid, intinya jangan sampai tidak salat.
Ya karena ada orang salatnya di masjid Tumpi baru salat ki. Ini juga ngeri-ngeri sedap ini. Ya kelihatan tahu kalau rajin ke masjid, tapi ternyata kalau tidak sempat ke masjid tidak tuntas salat. Nah, ini bahaya juga ini. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali selanjutnya tiga lagi hukuman yang menimpa yang bersangkutan ketika berada di dalam kubur. Nah, jadi ini tadi hukumannya sudah 2 atau 4 kita sampaikan pekan lalu, hukuman di dunia. Tadi ini hukuman ketika sakratul maut. Yang ketiga ada lagi hukuman ketika berada di dalam kubur. Ya, fil qabrihi. Nah, dalam kubur ini siksaannya juga luar biasa ini, hukuman dari Allah. Yang pertama, disempitkan kubur sehingga hancur tulang-tulang rusuknya. Ya, jadi dalam berbagai kitab dijelaskan bahwa orang yang celaka itu ketika dia dimakamkan, ketika dia dikuburkan, maka ketika pengantar kuburan meninggalkan dia, maka yang bagian atas akan menindis ke tengah, yang di bawah menindis ke atas, ya, mendorong ke atas, di samping kiri kanan juga menjepit ke tengah. Ya. Pokoknya semuanya menjepit, tanah menjepit. Karena itu kadang-kadang kita saksikan biasa kalau ada pemakaman, ada kubur yang hendak dipindahkan, ya sudah puluhan tahun bahkan sudah ratusan tahun kuburan itu mau dipindahkan kuburnya, ketika digali, ya itu kadang-kadang tulang belulang itu bermacam-macam. Ada tulang belulangnya tetap seperti utuh di awal, ada yang tulang-tulangnya itu seakan-akan lebih banyak di satu titik, ada juga memang berkumpul di satu titik. Nah, ini wallahu a'lam apa yang terjadi di sana. Nah, yang jelas dalam keterangan ini kuburnya akan menjepit dia, tanah menjepit dari atas kepala menjepit ke bawah, dari bawah kaki menjepit ke atas, kiri kanan menjepit ke tengah, depan belakang semuanya menjepit. Ya. Maka hingga patah, kata Rasulullah, tulang-tulang rusuknya, bukan patah, hancur. Ya. Ini tulang-tulang rusuknya menjadi hancur. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang kedua, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyia-nyiakan salatnya ketika dikubur adalah dinyalakan api dalam kuburnya, maka dia bergelimpangan dalam kobaran api siang dan malam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, kadang kita saksikan dalam berbagai kisah-kisah nyata yang diceritakan kembali. Ya, ada kuburan yang kemudian terasa begitu panas kalau kita berdiri di atasnya. Ya, ada kuburan yang pengantarnya begitu meninggalkan si mayit di dalam kubur, tiba-tiba kuburannya meledak. Ketika kita tengok jenazahnya di bawah, sudah gosong. Nah, ini kira-kira ini karena sesuai dengan ancaman Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Ya, jadi dinyalakan api di dalam kuburnya, maka ia bergelimpangan dalam kobaran api siang dan malam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, jamaah subhanahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur ini ada 3 siksaan. Kemudian nanti ada lagi siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, jadi belum masuk neraka sudah banyak siksaannya. Ya, baru dalam proses perjalanan menuju antara surga dan neraka. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya, sudah dapat hukuman yang macam-macam. Nah, yang ketiga di bawah kubur, ini mungkin tidak sempat kita jelaskan pada sebuah hari ini karena agak panjang. Ya, yang ketiga itu di bawah kubur menantikan kepadanya su'banun, seekor ular yang sangat besar. Ismuhu Suja'ul Aqra. Ular itu namanya Suja' al-Aqra. Ada apa dengan ular ini yang besar ini? Ya, saya kira ini
nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini panjang ini percakapan sejak dengan orang yang celaka di bawah kubur. Ya, kalau disampaikan juga tidak selesai, ya sayang juga. Ya, jadi kita insyaallah lanjutkan ini dalam kajian subuh berikutnya, Jumat subuh pekan depan insyaallah. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu dan kesempatan. Nah, baik jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira poin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan subuh hari ini. Tentu semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Nah, sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada jamaah bahwa insyaallah dalam kegiatan-kegiatan kita Jumat dan Ahad subuh itu kita akan mulai upayakan kita lakukan secara live. Ini sudah dilaporkan ke Pemkot ya dalam pelatihan kemarin, bahwa di situ ada ada di checklist banyak ya. Salah satunya di situ ada poin ke-10 kalau tidak salah ingat. Nah, poin ke-10, apakah ada kajian keagamaan secara digital, secara online. Dan itu ya sebetulnya kita sudah lakukan, cuman selama ini kadang iya kadang tidak. Nah, insyaallah ke depan kita akan rutinkan itu. Ya, semoga ini dakwah-dakwah kita di masjid ini semakin banyak yang mengikuti. Nah, termasuk sekarang ya, ini ada 2 ini. Ya, ada 2 di medsos pribadi saya, dan juga ada medsos milik Pondok Tahfiz. Ya. Nah, jadi kita mulai mengarah ke sana. Ya, makanya ini wifi sudah ada. Ya, ke depan semoga ada website masjid juga. Nah, sekira demikian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.